Terowongan Lampegan adalah salah satu bangunan yang menjadi saksi bisu atas kerja Rodi yang sangat kejam yang dialami oleh rakyat Indonesia. Tangisan ratusan nyawa yang melayang akibat penyiksaan pembangunan ini diakui masih bisa terdengar. Terutama penampakan sosok penari ronggeng yang menghilang setelah masuk ke dalam terowongan ini dan tidak pernah keluar lagi. Welcome to Ruang Gelap. Berawal dari keinginan para penjajah Belanda yang ingin mengangkut hasil bumi seperti karet, tebu, kina, teh, dan kopi dari pengusaha Cianjur yang bernama Van Beckman ke Batavia, sebuah perusahaan kereta api yang bernama Staatsbulwegen memberikan ide untuk membangun terowongan di Bukit Gunung Keneng yang menghubungkan Batavia ke Bandung agar pengangkutan barang-barang ini bisa dilakukan dengan lebih mudah. Awalnya, ratusan pekerja yang merupakan rakyat Indonesia diperintahkan untuk menggali terowongan dengan sistem kerja Rodi. Namun, rakyat sekitar sempat memperingati para penjajah Belanda agar tidak mengganggu ketenangan Bukit Gunung Keneng yang mereka percayai memiliki kekuatan astral yang mengerikan. Namun, penjajah Belanda tidak menghiraukan pendapat masyarakat dan menyuruh warga sekitar yang terjajah untuk segera menggali terowongan. Selama pembangunan berjalan, satu persatu kompeni Belanda sekitar mengalami penyakit aneh atau tiba-tiba ditemukan meninggal. Dan hal ini tidak terkecuali terjadi pada kompeni Belanda. Para pekerja di lapangan sangat sering mengalami kecelakaan-kecelakaan dalam penggalian yang menghilangkan banyak sekali nyawa hingga proses pembangunan ini berjalan sangat lambat. Melihat banyaknya kendala yang aneh dan pembangunan yang sangat lambat, penjajah Belanda akhirnya memutuskan untuk membuat terowongan dengan menggunakan bahan peledak, hingga terbentuklah terowongan sepanjang 686 meter yang kemudian dinamai dengan nama Terowongan Lampegan. Peresmian terowongan ini dilakukan dengan acara yang besar-besaran, dari mulai mengundang para pejabat Hindia Belanda dari Batavia hingga Priangan. Mereka juga mengundang seorang penari ronggeng paling kenal dari Cianjur yang bernama Nyai Sadea. Nyai Sadea diceritakan waktu itu berumur 25 tahun dan sangat terkenal dengan kecantikannya. Jadilah di hari peresmian terowongan ini, saat acara berlangsung, Nyai Sadea disuruh untuk menari di bawah rintikan hujan dengan kemben merah dan selendang kuning di atas panggung kecil di dalam salah satu mulut terowongan dan hanya diterangi oleh lampu pijar. Nyai Sadea menari tanpa mengetahui bahwa pertunjukan itu akan menjadi tarian terakhirnya. Karena setelah pertunjukan selesai, Nyai Sadea menghilang begitu saja, seolah ia lenyap dari udara. Tidak ada satupun orang yang mengetahui apa yang terjadi pada si Nyai Ronggeng. Tidak ada jasad, teriakan, ataupun pertanda apapun yang bisa ditemukan. Sehingga kejadian dan kemana Nyai Ronggeng pergi menjadi dugaan yang banyak tersebar di masyarakat. Banyak orang yang percaya bahwa Nyai Sadea dibunuh dan ditanamkan mayatnya ke dinding terowongan sebagai tumbal utama untuk Raja Istana Gaib yang terusik akibat aktivitas kereta api di terowongan ini. Ada juga yang percaya Nyai Sadea sebenarnya dijemput oleh salah satu petugas Raja Kerajaan Gaib untuk diajak masuk ke alam mereka. Namun penjelasan yang mungkin paling masuk akal adalah Nyai Sadea menjadi korban kejahatan para tamu undangan pertunjukan. Kisah hilangnya Nyai Sadea hingga sampai saat ini masih menjadi misteri. Keangkeran terowongan Lampegan sudah disaksikan oleh banyak orang sejak generasi dulu hingga sekarang. Suara meminta tolong dan tangisan diakui oleh orang-orang yang melintas di sana masih bisa terdengar. Begitu juga dengan penampakan Nyai Sadea yang kadang-kadang muncul secara tiba-tiba, seolah-olah ia masih terjebak di dalam terowongan. Nyai Sadea seringkali menampakkan dirinya dengan wajah yang sedih dan juga pucat,
seolah ia terjebak di alam lain dan menjadi saksi bisu yang ada namun tiada. Terowongan ini sempat tertimpa longsor pada tahun 2000, namun sudah kembali beroperasi lagi di tahun 2013. Maka dipercayai, saat melintas di dalam terowongan ini, kita akan melintasi dua alam yang berbeda. Dan hal ini banyak dibuktikan oleh orang lain. Maka bagi siapapun yang melintasi terowongan ini, bisa merasakan kesunyian yang mencekam dan menyedihkan. Untuk lebih banyak cerita misteri, jangan lupa klik subscribe, like, comment, dan share untuk mendukung channel ini. See you guys on the next video. Stay safe and stay alive.